untuk 3 fungsi. Pertama adalah fungsi ibadah. Di sinilah kita salat, di sini kita berzikir, di sini kita baca Quran, di sini tempat yang paling bagus untuk berdoa, doa kepada Allah. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pendidikan. Di samping kita beribadah, maka rumah Allah di tempat kita menuntut ilmu. Saya sudah berkunjung saya ke Spanyol, melihat model-model masjid yang dibangun dulu oleh kerajaan-kerajaan Islam di Andalus. Salah satunya masjid besar yaitu Masjid Cordoba, Masjid Granada. Itu nampak sekali bagaimana masjid itu berfungsi sebagai fungsi pendidikan, pembelajaran, dan sumber menimba ilmu pengetahuan. Jadi bangunan masjid itu seperti ini dan masjidnya besar-besar. Dan itu kan beberapa abad yang lalu. Tapi mampu mereka bangun masjid sebesar itu luar biasa. Kemudian kokoh. Sampai sekarang tidak rusak sedikit pun itu bangunan-bangunannya. Jadi bentuk bangunan masjid itu seperti ini, dinding. Nah, kemudian di dinding ini Bapak Ibu ada ruangan-ruangan yang menonjol ke dalam sana, keluar. Ibarat itu lokal-lokal. Nah, situ juga, situ seluruh masjid itu semuanya. Nah, nanti setiap ruangan itu ada nanti nama gurunya, syekhnya. Nah, kemudian maka dan juga nanti apa mata pelajarannya. Ini pelajaran tauhid dan tafsir, nahu, sharaf, hadis, ilmu hadis. Bahkan ada kimia, fisika, biologi, ada semua itu. Kedokteran. Jadi lokal-lokal belajar itu adalah lengket dengan masjid. Nah, jadi setelah umat sholat, maka masing-masing berdiri mencari gurunya. Maka dia mulai dengan mata pelajaran apa. Nah, maka kalau dia tafsir, duduk dengan tafsir. Selesai tafsir nanti duduk. Maka ada di antara ulama seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi ini dari Damaskus. Maka ada situ masjid besar namanya Masjid Dimas. Nah, maka dia belajar itu mulai dari pagi sampai Isya malam-malam. Non-stop. Maka dia satu hari itu mempelajari mata pelajaran tidak kurang daripada 14 mata pelajaran. Tiap hari. Berpindah-pindah. Nah, sampai selesai sholat Isya dia pulang. Kemudian seluruh yang dipelajarinya, yang diterimanya dari guru-gurunya itu, dicatatnya di rumah, disalin. Itu luar biasa. Maka karyanya luar biasa banyaknya. Sampai kita kalau bandingkan umur dengan berapa buku atau halaman buku ditulisnya, kadang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau dinilai hari-hari hidupnya, umpamanya dia mungkin hidup sekian tahun dengan hari hidupnya. Nah, kalau dibagi dengan hari hidupnya, berapa lembar atau buku yang ditulisnya. Jadi antara ulama itu sehari tidak kurang menulis 200 halaman. Kalau diukur hidupnya dari awal sampai dia wafat. Dan berapa karya yang ditinggalkannya? 200 halaman per hari. Kita menulis satu baris saja. Itulah masa kejayaan dan keemasan Islam. Karena mereka memperhatikan ilmu. Sarana jarang sekali. Pena susah. Kertas susah. Lampu susah. Transport susah. Sekarang semua serba ada. Apa bedanya sebenarnya?
Kalau sempatlah dengan semangat ulama-ulama itu hidup mereka di zaman sekarang, kira-kira dunia ini gimana? Jadi perkara manusia ini sebenarnya perkara himmah namanya. Semangat. Banyak pun fasilitas, tapi masyarakat semangatnya loyo, tidak ada kan satu pun bermanfaat. Kadang-kadang fasilitas itu hanya malah membuang-buang waktu, menghabiskan waktu. Yang seharusnya itu membuat kita produktif. Maka ulama kita dulu subhanallah. Maka saya lihat, kadang saya lihat Masya Allah masjid ini, nanti di sini ada ruangan besar. Di situ duduk ulama paling besar yang disebut dengan mufti. Mufti duduk. Dan dia punya majelis sendiri. Nanti kalau bapak, ibu ada rezeki, apa jalan-jalan ke Spanyol nanti. Masjid-masjid itu masih berdiri kokoh dan nampak. Cuma sayang sekarang ruangan-ruangan dulu tempat ulama kita itu mengaji, sekarang sudah gambar-gambar simbol-simbol Kristen isinya. Ya karena sudah dikuasai mereka. Sedih kita sebenarnya. Tapi peradaban itu masih kokoh dan nampak. Dan orang berkunjung ke situ itu, Masya Allah. Berapa negara Spanyol diuntungkan dengan peradaban Islam itu sampai hari ini. Mereka dapat duit dari situ. PAD-nya luar biasa. Itu Istana Al-Hamra. Itu menjadi tempat wisata utama di Eropa. Siapa yang bangunnya? Umat Islam. Dahsyat umat Islam ini. Kalau mereka berdayakan potensi. Itu dari mana? Dari masjid. Kekuatan-kekuatan masjid semua itu. Itu fungsi kedua, fungsi pendidikan masjid itu. Maka harus dijalankan. Di masjid bukan hanya kita sholat, zikir, tapi di sini kita menuntut ilmu. Maka masjid paripurna ini, di sini nggak tahu berapa kali seminggu ada taklim. 2 kali ya. Kalau bisa diperpadat, bisa tiap hari. Karena ini fungsi pendidikan. Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu semuanya kan didik Rasulullah di masjid. Maka Rasulullah selesai salat, dia memberi tausiah, membacakan ayat-ayat Quran. Lahirlah sahabat-sahabat yang luar biasa, yang mengisi menjadi pemimpin seluruh bidang kehidupan. Yang di bisnis mereka menjadi pengusaha-pengusaha ulung, yang di politik mereka menjadi politikus luar biasa, yang militer menjadi jenderal-jenderal yang ditakuti oleh dunia, yang ilmuwan menguasai berbagai macam di bawah didikan semuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kembalikan fungsi masjid. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, fungsi masjid yang tidak kalah pentingnya yaitu fungsi sosial. Maka di sini kita merajut ukhuwah, kebersamaan. Di sini kita menyatukan potensi umat. Bahkan ibadah sendiri yang kita lakukan di masjid ini, khususnya salat, dan salat itu salat berjemaah, kan itu yang utamanya. Itu salah satu inti maksudnya adalah supaya umat bersatu. Supaya umat bersaudara. Maka kalau Bapak Ibu masuk ke masjid, maka tak boleh membawa perbedaan-perbedaan dalam masjid. Karena Bapak Ibu harus bersatu dalam masjid. Kalau ada orang-orang yang membawa perbedaan-perbedaan ke masjid, keluar aja. Karena tidak boleh berbeda di sini. Maka kalau sudah masuk ke masjid ini, maka kita hanya mengikut satu imam saja. Tidak boleh dua imam. Bagaimanapun Bapak Ibu berbeda dengan imam, apakah beda akidah atau ibadah, kalau sudah masuk masjid, tinggalkan perbedaan itu semua. Ikut imam. Maka wajib pasang niat. Kalau sudah sholat, aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Itu artinya apa?
Bapak kalau sudah di masjid, tidak ada lagi macam-macam itu. Guru saya, mazhab saya, pengajian saya, tidak ada lagi. Semuanya harus ikut imam. Itu dahsyatnya. Karena ini tempat menyatukan. Fungsi sosial pertama. Di sini tempat mempersaudarakan. Maka jangan sampai masjid dijadikan ajang memperpecah belah umat. Maka kalau ada masjid dibangun untuk memecah belah umat, maka namanya masjid diror. Dan hukumnya kata ulama harus dihancurkan masjid itu. Karena itu merusak persaudara dan membelah persatuan umat. Maka tak boleh membangun masjid karena pisah-pisah. Tapi kalau seandainya masjid ini sudah melimpah, tak muat lagi, dibangun masjid baru tidak apa-apa. Tapi dia bangun masjid supaya dia beda dengan saudaranya, untuk memecah-mecah belah, itu masjid diror namanya. Itu ada hukumnya tersendiri. Imam Qurtubi mengatakan, kalau ada masjid dibangun untuk memecah-mecah belah, wajib dihancurkan masjid itu, dirobohkan. Begitulah fatwa Imam Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Bapak Ibu sekalian, fungsi sosial ini maka fungsi ukhuwah. Karena Allah mengatakan orang beriman itu tidak disuruh sholat saja. Tidak disuruh puasa saja. Maka salah satu konsekuensi iman, dan itu tidak boleh dilepaskan daripada iman kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Tak boleh bermusuh-musuhan. Selama dia beriman, tak boleh benci-membenci. Tak boleh rendah-merendahkan. Tak boleh saling sikut-menyikut. Tak boleh menghina. Tak boleh menghibah. Mana ada itu? Baca surah Al-Hujurat. Bagaimana etika adab hidup orang-orang beriman. Itu luar biasa. Maka masjid adalah menjalankan fungsi itu. Maka ibadah-ibadah, ilmu yang dituntut di sini, semuanya mengacu kepada supaya umat ini kuat dengan persatuan dan kesatuannya. Itulah sebabnya yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam, kalau umat ini ke masjid semuanya. Tapi kalau masjid-masjidnya kosong, tak berapa orang, bagi musuh Islam tidak masalah itu katanya. Sekarang datang dia merisa masjid kita, Pak. Tidak berapa orang katanya. Apalagi yang di dalamnya yang tua-tua, tidak ada masalah ini. Tapi kalau sempat semua masjid penuh, dilihat anak-anak muda, itu gemetar mereka, Pak. Setan-setan iblis pun menggigil melihatnya. Tapi kalau di dalamnya 1-2 orang, setelah itu yang tua-tua pula, itu nanti tampak oleh, ini tidak ada masalah katanya. Yang muda-muda mana? Di KP-KP, di baru-baru, di mall-mall. La ilaha illallah ya ummatal Islam. Rawat kekuatan masjid ini, Pak. Kalau diberdayakan, maka yang mengurusi masjid berjuang bagaimana meramaikan masjid itu dahsyat, luar biasa. Itu perjuangan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan fungsi masjid sebagaimana yang diinginkan Allah, diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah fungsi sosial, saling memperhatikan. Maka kenapa ada kota impak anak yatim, kota impak orang-orang miskin. Itu supaya kita semua menjalankan fungsi masjid. Maka supaya kita tidak ragu solat kita ini, berharap kita diterima Allah dan kita tidak termasuk orang-orang yang dicela solatnya. Maka selesai solat, maka setiap ke masjid bawa duit. Itu keluar masjid taruh kota impak. Ada duit untuk anak yatim, ada duit untuk orang miskin. Takut kita nanti masuk dalam celaan. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Maka solat yang kita lakukan dalam masjid ini untuk menanamkan rasa peduli kepada sesama.
Kalau rasa peduli ini tinggi antara kita bersama, maka berujung nanti kepada persatuan kesatuan. Maka umat ini menjadi umat yang